Bila dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada perpecahan di antara umat Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, daripada kita cuma duduk doang gitu nggak ada manfaat, lebih baik kita jadikan waktu lebih bermanfaat. Sharing lah. Siap. Tentang masalah agama. Ini Ustadz, saya punya satu pertanyaan nih bagi Ustadz. Kira-kira apa aja hak Muslim kepada Muslim yang lainnya gitu? Kira-kira bisa dijelaskan Ustadz? Mungkin cuma itu Ustadz. Insyaallah. Jadi gini, kita itu kan hidup di Indonesia. Kita hidup makhluk sosial lah, namanya manusia, makhluk sosial, pasti berbaur dengan orang lain. Nah, tentu kita memiliki hak, orang lain juga memiliki hak terhadap kita. Dan kita semua bersaudara. Kita semua manusia itu bersaudara. Sebab persaudaraan itu mencakup seluruh manusia. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, dan ada ukhuwah nasabiyah atau ukhuwah basyariyah. Apa itu? Ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan sesama tanah air, setanah air. Jadi kita sesama orang Indonesia misal, karena kita hidup di Indonesia, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, apapun kita bersaudara karena dalam satu ikatan Indonesia. Ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu adalah persaudaraan sesama manusia. Kita sesama manusia lah, tidak memandang dari negara apa, dari tanah air apa, ya kita bersaudara. Dan ada ini yang paling kuat ikatan persaudaraannya itu adalah ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Jadi kita terhadap muslim yang lain walaupun kita tidak kenal, itu memiliki persaudaraan yang erat dan memang harus dipertahankan persaudaraan itu. Nah, makanya di sini yang saya bahas tidak akan melebar kepada yang lain, namun spesifik hanya membahas tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya walaupun tidak kenal gitu, tapi kan persaudaraan. Nah, ini sudah dijelaskan dulu 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan hadisnya ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak umat Islam, hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu ada 6. Ada 6. Mahuna ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Hurairah menanya kepada kanjeng Nabi, apa itu yang 6 itu ya Rasulullah, supaya mereka itu bisa memenuhi hak daripada saudaranya itu. Kalau orang dulu, kalau ada kebaikan itu langsung ditanya gimana caranya. Kalau ada kebaikan itu, ada berita-berita baik, gimana caranya, gimana cara mendapatkan. Orang dulu. Kalau sekarang, waduh. Nah, ini yang pertama katakannya Nabi Muhammad SAW, idza laqaitahu fasalih. Yang pertama, hak muslim terhadap muslim lainnya itu adalah ketika kalian bertemu, maka ucapkan salam terhadapnya. Gitu. Jadi yang disunahkan itu mengucapkan salam. Hak muslim terhadap muslim itu adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Adapun hukum menjawab salamnya wajib. Nah, jadi hak muslim itu sunnah mengucapkan salam kepada orang yang beliau jumpai. Zaman sekarang mah udah jarang kayaknya sih. Bahkan dalam hadis dikatakan min asrati sa'ah, dari sesuatu yang menjadi tanda sudah dekatnya kiamat itu adalah seseorang muslim membaca salam atau mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Berarti zaman sekarang itu sekarang. Bahkan zaman sekarang itu bukan hanya yang tidak kenal, yang kenal saja, yang sehari-harinya bertemu sudah nggak pernah ngucapin salam gitu. Nggak pernah ngucapin salam. Sekarang malah diganti sama hai bro gitu. Hai bro apa? Wih, ya, itu sebetulnya itu mari kita kembalikan lagi kepada hadis ini. Usahakan. Ya samalah kita belajar juga. Kita kadang kepada yang kenal pun langsung tanya aja, gak assalamualaikum dulu, padahal assalamualaikum hak muslim.
Itu hukum mengucapkannya adalah sunnah, adapun menjawab salam tersebut adalah wajib. Ngeri sebetulnya, karena ya itu salah satu tanda sudah dekatnya kiamat, seseorang tidak membaca salam kecuali kepada orang yang hanya dikenal olehnya. Yang kedua dari hadis tersebut yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim saudara kalian mengundang kalian untuk acara hajatan, untuk acara makan-makan, atau untuk acara keluarga, atau untuk acara apa aja, pernikahan dan sebagainya, walimah, maka fa'ajibhu, engkau wajib, ini wajib apa? Wajib mendatangi ataupun undangan tersebut harus dipenuhi undangan tersebut. Ada tetangga mau walimah nikah anaknya tuh, datangi apabila kita diundang. Tapi kalau misalkan dalam undangan tersebut bentuknya maksiat, gimana Ustadz itu misalkan? Nah, ini ada pembahasan. Kita diundang oleh seseorang muslim, tapi dalam undangan tersebut ada hal-hal yang berbau maksiat, ada kemaksiatan yang kita tahu bahwa hal tersebut maksiat, dan kita tahu ketika kita datang pasti kemaksiatan tersebut ada, maka itu kita tidak wajib mendatanginya. Tidak wajib, boleh nggak datang gitu? Boleh nggak datang, karena hak muslim ini adalah kepada kebaikan. Itu kejelekan, berarti kita mendatangi kejelekan kan? Tidak boleh kita mendatangi kejelekan. Berarti selama tidak berlawanan dengan tidak berlawanan dengan hukum syara, undangan apapun ya kita datangi. Tapi apabila undangan tersebut mengandung kemaksiatan, kita diundang untuk misalnya makan-makan, cuman di dalamnya makan sesuatu yang haram, misalnya minum sesuatu yang haram, ya boleh. Mending gak usah datang. Orang bilang karena undangan ini mesti datang. Iya. jangan jadi alasan. Oh ini kan diundang. Ini kan hadis Nabi gitu. Kenapa orang berpendapat seperti itu? Nah itu jadi perlu diketahui. Jadi selama nggak berlawanan hukum syariat. Selama nggak berlawanan dengan hukum syariat. Itu dua. Yang ketiga, faidas tan sohaka pansoh lahu. Apabila saudara kalian seorang muslim meminta nasihat kepada kalian, maka berilah mereka nasihat. Seseorang datang kepada kita, ini gimana ya solusinya tentang ini. Ya, apabila kita memang mampu dan punya solusi, mungkin ini bisa diterima, ya silakan beri nasihat. Jangan ini ada yang minta solusi, minta tolong dipikirkan, minta solusi tentang permasalahannya, minta dibantui untuk memecahkan masalahnya. Kita tidak memberi nasihat, kita tidak memberikan solusi, padahal kita punya solusi. Bahkan kita tambah lagi bebannya. Malah kita tambah gitu ya. Jangan ini. Gimana ya? Tadi saya habis nyuri sendal misalnya pas Jumatan. Gimana ya? Nah, oleh kita itu jangan kamu nanti awas sih. Nanti kamu ditangkap, nanti kamu jangan. Tapi beri nasihat. Udah gini aja, balikin lagi. Jangan sekali-kali lagi, karena itu termasuk perbuatan. Nah, itu adalah dinasihat lah. Dinasihat. Karena manusia itu perlu nasihat lah, Jadi saling dalam Al-Qur'an kan diceritakan dalam surat Al-Asri itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling tolong menolong, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Dan yang selanjutnya dari hak muslim terhadap muslim yaitu wa idza atosa fahamidallahu fasamithu. Dan yang selanjutnya daripada hak orang Islam terhadap orang Islamnya, ketika ada seseorang bersin, umat Islam nih bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika dia mengucapkan, maka kita disunahkan untuk mendoakan rahmat terhadapnya. Maksudnya kita membaca yarhamukallah. Ada yang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Mafhum kan di sini pahamidallahu wa idza atosa pahamidallahu. Apabila bersin dan kemudian membaca hamdalah. Adapun ada orang yang bersin kemudian tidak membaca hamdalah, maka kita tidak disunahkan untuk mendoakan yarhamukallah, enggak. Tapi justru kita yang disunahkan membaca
alhamdulillah. Ada orang lain bersin tapi tidak mengucap alhamdulillah, maka kita jawab apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kalau dalam kitab Ihya ada cerita unik tuh. Apabila ada seseorang bersin kemudian tidak mengucap alhamdulillah, malah orang yang mendengar bersin tersebut baca alhamdulillah, itu termasuk obat untuk sakit pinggang. Obat sakit pinggang gitu. Ini banyak nih orang sakit pinggang Ustaz nih, berarti itu aja obatnya. Obat Cobain sakit pinggang. obat, Berarti cari aja orang bersin itu. Kalau orang bersin Iya. dia baca. Bisa coba. Coba. Ada itu dalam jilid berapa ya saya kurang ingat, tapi kalau cerita tersebut saya hafal. Dan yang terakhir daripada hak muslim terhadap muslim lainnya itu adalah wa idza marido fa'udhu wa idza mata fa'atsbihu. Yang disatukan, digabungkan. Apabila saudara kita yang muslim sakit, maka hak kita adalah menjenguk, kita doakan. Kawan kita, tetangga kita, biasa kita sholat berjamaah bareng, tiba-tiba pada hari tersebut tidak hadir, kita tanyakan kemana, barangkali dia sakit. Dan apabila dia sakit, ya kita jenguk. Kita doakan semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih kembali seperti biasa. Itu menambah rasa persaudaraan. Itu memang Nabi sangat mahabbah itu. Bahkan Nabi bukan sama orang Islam aja gitu. Nabi bukan sama orang Islam aja, bahkan Nabi mah itu sama orang non Muslim juga. Ketika sakit, ya Nabi kenal dan Nabi tahu, dijemput. Bahkan sampai ada kisah kan itu, ada orang yang setiap harinya itu kerjanya itu meludahi Nabi. Nabi mau berangkat sholat subuh, diludahi. Nabi ketika diludahi. Satu saat beberapa hari orang yang meludahinya itu tidak meludahi Nabi. Kata Nabi, ini orang yang suka meludahi, kemana ini? Kemana? Udah nggak pernah dapat bonus lagi gitu. Gak ada yang meludahi lagi nih, kemana ini? Udah beberapa hari. Tanya sahabat, kamu lihat ini gak orang yang suka ini, yang suka ini? Tanyain sama Nabi. Oleh Nabi ternyata ada informasi bahwa itu seorang Yahudi, bahwa sedang sakit. Ya, dengan akhlaknya Nabi, dengan akhlakul karimahnya Nabi, ya Nabi menjenguknya. Kemudian kata Nabi, assalamualaikum. Gak assalamualaikum. Gak assalamualaikum, maaf. Gak assalamualaikum karena kan Yahudi. Kata Nabi, ini Muhammad, tolong bukain pintu. Langsung orang yang di dalamnya itu ngedeg-deg. Apa itu ngedeg-deg? Takut. Wah, mutar gitu, bahaya. Muhammad ini datang di sini nih. Saya suka menyakitinya, meludahinya. Ini mau balas dendam nih, saya lagi sakit. Ternyata Nabi ketika enggak, saya gak balas dendam. Saya kesini mau menjenguk kamu. Sudah beberapa hari orang yang selalu meludahi aku itu gak ada. Jadi saya menjenguk, katanya kamu sakit, semoga cepat sembuh. Akhirnya itu orang Yahudi nangis, kemudian berkata, demi Allah, engkau adalah orang yang pertama menjenguk aku, dan aku yakin engkau adalah Nabi, dan aku bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad. Masya Allah. Kalau kita kalau kita orang yang Alhamdulillah. Orang yang suka menyakiti kita kemudian sakit, gak modar aja sekalian. Enggak, seperti itu kan dengan akhlakul karimah. Mungkin adakan syukuran mungkin. Memang ini ada makalah yang sangat unik dan bagus. Al-insan Abdul Ihsan. Jadi manusia itu adalah budaknya kebaikan. Dan yang terakhir tadi dari hak muslim terhadap muslimnya itu wa idza mata fa'atbihu. Ketika dia meninggal, ketika ada saudara kita muslim yang meninggal, fa'atbihu, maka ikuti. Maksudnya ikuti bukan kita ikuti mati, bukan. Masuk kuburan juga ikut. Bukan. Tapi hak-hak terhadap mayat itu kan yang kita lakoni, kita jalani. Bahkan kita sampaikan sampai antar sampai ke peristirahatan terakhirnya itu, sampai ke kuburannya antar. Itu hak muslim terhadap muslim. Ketika kita tahu ada saudara kita muslim meninggal, datangi. Kemudian apabila belum ada yang memulasaranya itu kita ikut di sana karena perlu kifayah, dan sampai kita antarkan ke makamnya. Itu karena itu termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya.
Misalnya ini nggak ada nih yang mulasaranya, kan mulasarah mayit itu 4. Satu, memandikan, mengkapani, menyolati, dan menguburkan. Nah kita sampai menguburkan, ini termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya. Jadi apabila ini kesimpulan nih, Nabi Muhammad SAW zaman 14 abad yang lalu sudah memberikan pelajaran kepada kita hak muslim terhadap muslim lainnya. Apabila kita pikirkan dan apabila kita renungi, 6 perkara ini sangat mampu merekatkan persaudaraan. 6 perkara ini apabila dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada perpecahan di antara umat Islam. Apabila 6 perkara ini dilaksanakan umat Islam dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah umat Islam akan maju, umat Islam akan berjaya, bersatu, kuat, dan tangguh. Karena apa? Karena dijalin dengan persaudaraan Islamiyah. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi gini Ustaz, berarti kalau gitu kata-kata orang tuh kalau Islam itu teroris berarti enggak gitu ya? Sebab kan Islam kan mengajarkan cinta gitu. Islam itu mengajarkan cinta, mengajarkan apa teroris itu enggak ada. Itu mungkin oknum, itu antara dua, antara oknum atau ada pihak-pihak yang tidak suka terhadap Islam kemudian menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak benar, kemudian atau mengadu dombakan sesama muslim ataupun apa dengan niat dan tujuan untuk menghancurkan nama baik Islam. Karena sesungguhnya apabila orang Islam atau apabila orang-orang mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menemukan kedamaian dalam Islam, akan menemukan kecintaan dalam Islam, dan akan menemukan kebahagiaan dalam Islam, persaudaraan dalam Islam. Tidak ada kekerasan dalam Islam, tidak ada. Islam itu agama yang indah dan agama yang damai. Berarti gitulah Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya, atas sharingnya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.